Hai, good morning good people. Welcome back to my channel. Hari ini kita bicara tentang mindset, tentang pola pikir. Apa tuh pola pikir? Cara kita memilih sesuatu, cara kita mempertimbangkan sesuatu. Nah, tema kali ini adalah saya ingin membahas tentang apakah Anda perusahaan yang ikut-ikutan menjual APD, masker, sanitizer, ataukah Anda perusahaan yang setia dengan core business Anda walaupun market sedang susah. Mari kita bahas. Oke, seperti biasa mindset selalu ada pilihan, selalu ada negatifnya, ada nggak enaknya, selalu ada positifnya, ada bagusnya. Dan at the end of the vlog, I hope, saya berharap teman-teman yang melihat vlog ini bisa memutuskan, bisa memilih plus minusnya sesuai dengan aliran masing-masing. Now, tentu nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Saya nggak bermaksud untuk mengecilkan arti satu pilihan dibandingkan pilihan lain. Saya nggak mementingkan satu pilihan lebih penting daripada yang lain. Semua ada plus minusnya. It's always about mindset. Anda pikirnya bagaimana, cara pikirnya bagaimana, pola pikir Anda bagaimana, dan belief Anda, apa yang Anda percaya baik atau tidak, seperti apa. Ya, tugas saya atau saya kepingin untuk membeberkan hal ini dengan jelas. Karena ini adalah salah satu topik yang paling banyak ya dipertanyakan ya, baik di media sosial maupun ditanyakan langsung kepada saya, yaitu apakah saya mesti ikut jualan APD dan seterusnya dan kawan-kawan, atau saya hanya fokus ke bisnis masing-masing. Supaya nggak salah paham, saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi kalau Anda di bidang bisnis yang totally different dengan apa yang sesuai dengan yang tadi saya katakan, APD, sanitizer, masker, dan seterusnya, maka Anda akan mengalami sebuah disruption yang cukup besar. Ya, tentu saya tidak bermaksud untuk artinya gini, kalau Anda berbicara tentang bisnis garment, maka Anda dekat dengan yang namanya APD. Kalau Anda bicara tentang bisnis fashion, maka Anda dekat dengan namanya garment dan kemudian masker. Ya, tapi Anda tidak ada hubungan dengan hand sanitizer. Tapi kalau Anda perusahaan-perusahaan toko-toko kelontong, maka tentu Anda dekat dengan hand sanitizer dan seterusnya. Maka itu dalam kondisi masih dalam satu keluarga bisnis. It's okay, it's satu paket ya. Memang tujuan Anda memang menjual itu, memang core bisnis Anda menjual itu. Tapi saya ambil contoh adalah katakanlah seorang arsitek yang berbanting setir tiba-tiba menjual APD. Seorang bisnis resto makanan yang tiba-tiba fokus menjual hand sanitizer online atau meracik sendiri online. Ya, jadi meracik sendiri dan dijual online. Ini yang saya katakan perusahaan yang shift the core, ya, berpindah core-nya di luar main course, di luar main bisnis dia. Ya, apa plus dan minusnya? Saya akan mulai dulu dengan perusahaan yang tidak berpindah core atau setia dengan core-nya. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan yang setia, apa plusnya? Ada plusnya nggak? Ada plusnya. Ya, pertama, plusnya adalah perusahaan ini akan memiliki kesempatan langka untuk merombak mereka punya quality dan service mereka. Maksudnya gimana? Jadi plusnya adalah kondisi seperti ini membuat mereka harus bertransformasi melayani lebih untuk konsumen dia. Sehingga mereka dapat kesempatan untuk mendapatkan peluru baru. Oh, caranya melayani dalam kondisi krisis itu seperti ini. Untuk bidang saya mesti melakukan ini, saya harus improve ini, saya harus melakukan ini, A, B, C, D, E, F, G. Oke, jadi satu adalah kemampuan untuk merombak atau mengimprove quality, service, dan seterusnya. Yang kedua, plus yang kedua adalah memaintain brand perception atau mempertahankan persepsi merek dari perusahaan mereka. Mereka adalah fokus ke perusahaan A, core business A, maka ya mengerjakan apa yang memang mereka ahli di situ. Ya, mereka adalah orang yang ahli, tapi di bidang A tentu mereka harus ahli di situ. Oke. Oh, by the way, ini tidak sama dengan kalau Anda memberikan bantuan ya. Jadi misalkan salah satu brand terkenal di dunia, brand fashion, membuat APD dan membuat masker untuk dibagikan secara cuma-cuma. Ini beda. Ini di luar itu. Yang saya maksudkan adalah membuat dan menjual dan mengambil profit dari apa yang mereka jual ya, dari masker, APD, hand sanitizer. Yang ketiga, apa keuntungan perusahaan yang loyal dengan main core bisnis dia? Adalah perusahaan ini akan memiliki kesempatan untuk streamlining, merampingkan prosesnya. Jadi hal yang pertama adalah improve quality, yang kedua maintain brand perception, dan yang ketiga adalah
merampingkan prosesnya. Apa ya proses yang dirampingkan? Mereka akan berpikir ulang tentang cara atau proses penjualan. Betul nggak proses penjualan saya ini bisa cukup ramping? Betul nggak dalam kondisi sekarang ini saya perlu melakukan outsource penjualan? Betul nggak saya harus memakaikan reseller atau saya menggunakan makelar untuk menjual perusahaan, jasa perusahaan atau produk perusahaan saya? Ini adalah sebuah insight yang mahal sekali dan banyak orang tidak paham ini, bahwa melakukan insight seperti ini, menemukan insight seperti ini seperti harta karun. Kenapa? Karena Anda bisa menemukan cara baru, menemukan hal baru untuk Anda bisa aplikasikan bersama-sama dengan cara Anda yang lama setelah pandemik berakhir. Ya, ini sebuah model yang bagus. Oke, itu 3 keuntungan daripada perusahaan yang loyal dengan core bisnis dia dalam kondisi pandemi seperti ini. Apa minusnya? Apa kerugiannya? Well, tidak perlu dibahas terlalu panjang. Very simple. Problem dengan namanya market slowdown. Karena customer-nya ya yang sama, di core bisnis yang sama, maka mau nggak mau marketnya ini akan mengalami yang namanya kontraksi atau pengecilan, slowing down daripada market itu. Nah, ini yang saya masukkan dengan problem pertama, yaitu negatifnya adalah market Anda menjadi lebih susah dijual. Takes 2, 3, 4, 5, 10 kali lipat effort untuk menjual ke market yang sama. Yang kedua adalah cash flow. Of course, karena marketnya susah, Anda punya problem di cash flow. Ya, jadi itu challenge daripada perusahaan yang loyal di dalam core mereka. Tentu semakin cepat positifnya tadi itu yang quality improvement dan streamlining mereka temukan jalan keluarnya, maka semakin cepat negatif ini hilang dan berubah menjadi positif. Ya, oke, itu kelebihan dan kekurangan daripada perusahaan yang loyal, stay di core bisnis dia dan tidak ikut-ikutan menjual aksesoris corona. Ya, kita bilang namanya corona bisnis ya, aksesoris corona. Sekarang yang kedua, perusahaan yang beralih menuju ke penjualan aksesoris bisnis corona. Apa plus yang pertama? That's quite simple. Plus pertama adalah mereka mudah dikenali, mudah didengar oleh konsumen mereka. Karena semua lagi pasang telinga, pasang mata untuk membeli hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan pelindungan diri, maka mereka akan mudah didengar. Oh iya, si A ikut jualan ini, oh si B jualan ini. Ya, konsumen Anda akan sangat aware, sangat sensitif terhadap informasi ini sehingga mereka akan langsung ingat Anda. Itu keuntungannya. Iya ya, si A sekarang jualan ini. Oke? Itu yang pertama. Kedua, jika penjualan Anda baik, maka Anda akan mendapatkan cash flow dengan cepat. Ya, karena barang ini barang dibutuhkan. Jika proses penjualan baik dengan catatan, perhatikan. Kalau penjualannya salah prosesnya, Anda tidak paham bagaimana menjual barang ini karena ini di luar core bisnis Anda belum punya pengalaman untuk menjual barang ini, maka belum tentu secepat yang Anda harapkan. Oke? Apa negatifnya? Yang pertama, kemungkinan besar teman-teman Anda, bisnis Anda, konsumen bisnis Anda akan heran. Yang tadi saya gunakan sebagai contoh, Anda akan mulai dipertanyakan, loh, kok sampai segitunya kepepetnya? Kok sampai segitu parahnya sampai harus ikut-ikutan jual hand sanitizer? Padahal kan bukan urusannya dia. Kok sampai begitu terjepitnya sehingga harus ikut-ikutan jual seperti ini? Ya, jadi Anda harus siap-siap dan Anda harus kuat mental karena Anda akan Anda tidak bisa menolak ini ya. Ini adalah satu paket ya. Jadi Anda di luar bisnis Anda menjual, pasti mereka akan mempertanyakan. Yang kedua, negatifnya apa? Brand perception Anda akan shifting. Karena orang akan mulai mempertanyakan apakah Anda ini memang masih di perusahaan Anda, masih bisa bertahan, masih bisa survive dan melayani setelah pandemik berakhir. That's it guys. So itu yang saya katakan ada negatif daripada ketika Anda shifting produk atau jasa dan mengikuti bisnis corona ini, mengikuti menjual aksesoris bisnis corona. Ya, so saya harap ini cukup jelas. Saya tidak akan membuat ini menjadi lebih rumit lagi. It's very simple. It's time for you to choose. Apakah Anda perusahaan yang loyal di core bisnis Anda dengan plus dan minusnya, ataukah Anda ingin mencoba menikmati market baru Anda di tempat lain, ya, dengan shifting menjual barang-barang aksesoris kesehatan dan perlindungan diri. Satu tips terakhir sebelum saya tutup vlog ini adalah ketika Anda shifting perusahaan, shifting produk di luar kompetensi dan fokus bisnis Anda, ingat satu hal, jika Anda memang mau mendapatkan kesempatan ini, tolong Anda gunakan pribadi Anda. Jangan menggunakan menjual dalam nama brand perusahaan Anda. Ya, ini akan lebih sulit karena brand persepsinya akan berubah dan
you gonna take time untuk mengembalikan lagi ke brand pada awalnya. Alright guys, waktunya anda untuk memilih, time for you to choose. Waktunya anda untuk memilih plus and minusnya sesuai dengan selera dan pilihan masing-masing. I'll see you tomorrow. Stay safe, stay healthy. Bye bye. Boom.